Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan bab 3 untuk materi audit assurance. Ini tentang penilaian risiko. Oke. Nah, bagi teman-teman nanti untuk yang mau update eh, videonya yang lebih lengkap, ini bisa langsung masuk ke Linkit ya, @revendi01. Nanti tinggal check out di materi yang diinginkan ya. Nah, untuk yang sekarang kita masuk ke bab 3 terkait penilaian risiko. Jadi kita harus tahu bahwa ada 3 tahapan penting dalam proses audit itu. Yang pertama, terutama dalam konteksnya adalah risiko, itu asesmen yang pertama adalah asesmen risiko. Nah, asesmen risiko ini ada 3 lagi nih. Yang pertama kita harus paham klien kita ya. Di sebelumnya kita sudah bahas ya tentang pemilihan klien itu seperti apa. Yang kedua adalah kita harus melakukan risk identifikasi dan strategi. Jadi untuk memastikan apakah klien kita ini termasuk yang berisiko nggak ya kita melakukan audit ke mereka. Nah, yang ketiga adalah berisiko terkait dengan materiality assessment. Jadi kita harus benar-benar concern apakah nanti ada risiko kita menemukan ya menemukan risiko-risiko terkait dengan em, salah saji material ya, ada potensi ke situ nanti karena potensi risiko salah saji material ini bisa mengandung 2 hal, bisa kesalahan, bisa nanti masuk ke fraud. Itu yang akan jadi concern. Nah, terus di tahap respon risiko ya, respon risiko itu nanti akan berbeda tergantung nanti tingkat risiko di awal. Eh, untuk yang test of control sama substantive test nanti akan ada penjelasan sendiri. Jadi ini bagian dari untuk menguji biasanya tingkat materiality dan sebagainya. Baru tahap terakhir adalah kesimpulan dan nanti akan pemberian opini. Nah, ini sedikit penjelasan. Jadi untuk elemen-elemen penilaian risiko itu ada di internal internal international standard audit. Jadi auditor itu mereka wajib untuk merencanakan audit dengan cara menilai risiko agar risiko yang diaudit itu ditekan ke tingkat yang dapat diterima. Nah, apa sih risiko audit? Jadi risiko audit itu adalah risiko bahwa auditor memberikan opini yang keliru terhadap laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji material. Jadi takutnya ada potensi si auditor ini dia ngasih opini yang keliru, yang mungkin yang harusnya laporan keuangannya nggak ada masalah, ternyata ada masalah. Langkah dalam penilaian risiko ini dia nanti akan menentukan eh, laporan itu kan kompleks ya, bagian mana kas kah, bagian piutang kah, bagian beban kah, itu nanti akan dicek mana sih yang paling berisiko untuk salah saji, kemudian mengalokasikan waktu dan sebagainya. Nah, tadi kan sudah ada beberapa poin ya, elemen risiko itu kita harus paham dengan klien, aktivitasnya, struktur organisasinya, dia di bidang apa, proses-prosesnya juga kita harus paham. Yang kedua adalah pihak terkait atau related party. Jadi pihak terkait termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, kemudian ada risiko-risiko kecurangan. Jadi auditor itu harus mempertimbangkan apakah ada potensi fraud dan melakukan prosedur untuk mendeteksinya. Nah, keempat adalah em, mereka harus menilai, auditor juga harus menilai yang namanya asumsi kelangsungan usaha, going concern. Jadi going concern itu
auditor itu mempertimbangkan apakah klien ini nanti masih layak beroperasi di masa depan. Nanti ada indikator-indikatornya kalau nggak salah di chapter atau ya mungkin di chapter di bab ini atau bab berikutnya. Terus melihat tata kelola perusahaan ya untuk em, kemudian pengendalian internal, lingkungan IT, terus akun dan transaksi signifikan. Nah, di tahap respon yang kedua, yang tadi risk respon, ini nanti akan melihat test of control sama substantive test. Jadi test of control itu ya, pengujian atas pengendalian internal, ya prosedur-prosedur yang sudah mereka jalankan, kita evaluasi apakah ada yang kurang. Nah, kalau substantif ini dia lebih masuk ke teknis, jadi ke transaksi-transaksinya. Jadi di sini dia dikumpulkan, misalkan kas, kita cek rekodnya, persediaan, kita cek opnamnya, apakah ada atau tidak berita acara opnam misalkan. Nah, kemudian baru nanti di tahap ketiga adalah tahap pelaporan, di mana pelaporan ini dia akan mengevaluasi hasil pengujian yang telah dilakukan. Yang pasti nanti dari bukti-bukti yang ditemukan nanti akan membentuk satu opini. Opininya sudah kita bahas di video sebelumnya, itu ada beberapa opini nanti apakah dia termasuk ke modifikasi, nanti benar dan wajar, atau dia unmodified, nah yang nanti wajar tapi pengecualian, terus atau tidak wajar, atau dia tidak memberikan pendapat. Nah, em, ini sih hanya gambaran ya. Mungkin nanti kalau kita ada latihan soal baru kita akan bahas terlalu detail-detailnya. Nah, kita masuk ke em, fraud, fraud risk. Jadi, auditor itu menilai bisa saja ada kemungkinan salah saji material karena akibat kecurangan selama fase penilaian risiko. Nah, di sini makanya auditor itu harus punya skeptisisme profesional. Artinya apa? Dia tuh nggak harus mudah percaya. Kemudian dia harus mencari bukti yang mendukung dan tetap independen. Nah, jenis-jenis fraudnya ini em, ada yang bentuknya adalah kecurangan pelaporan keuangan, financial reporting fraud, entah dia menilai aset terlalu tinggi, atau dia tidak mencatat utang, atau dia nanti ada penjualan fiktif, ya, atau nanti akuntansinya yang salah, SAK-nya, standar akuntansinya. Nah, kemudian dia ada penyalahgunaan aset yang namanya misappropriate of asset. Misalkan dia pakai kartu kredit perusahaan untuk pribadi, karyawan masih digaji padahal sudah keluar. Itu contohnya. Terus ada yang namanya red flag, tanda bahaya yang harus diperhatikan auditor. Ya, terutama ketika nanti em, pergantian staf kunci yang cepat. Jadi inti-inti dari staf itu, staf inti mungkin ada yang rollingnya terlalu cepat, atau staf keuangan ada yang nggak mau cuti. Struktur bisnis yang kompleks, pengawasan internal lemah, dan sebagainya. Nah, insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Jadi auditor itu mulai apakah klien ini punya motivasi atau tekanan untuk berbuat curang. Misalkan dia karena industrinya yang sangat ketat, ada potensi ke situ. Kemudian ada penurunan permintaan produk, ada ancaman take over atau kebangkrutan. Jadi em, tekanan memenuhi ekspektasi pasar, atau nanti akan go public atau IPO. Nah, atau ada pinjaman baru. Jadi mungkin dari faktor-faktor ini dia akan ada potensi untuk jadi auditornya akan menilai apakah potensi-potensi ini nanti akan apa ya menjadi salah satu motivasi untuk klien ini atau perusahaan ini untuk berbuat curang. Nah, peluang untuk melakukan kecurangan atau opportunity. Jadi setelah adanya insentif biasanya akan ada kita akan auditor akan menilai apakah kalian punya peluang untuk melakukannya. Biasanya didasarkan pada pengalaman tentang cara kecurangan dilakukan di tempat lain, terus profesionalisme untuk menilai apakah peluang ini meningkatkan risiko meskipun tidak selalu berarti kecurangan belum terjadi. Nah, contoh peluang yang meningkatkan risiko kecurangan itu adanya akun yang bergantung pada estimasi dan penilaian subjektif, volume transaksi yang besar, pergantian staf yang tinggi, terus tata kelola perusahaan yang buruk,
pengendalian internal yang lemah, dan lain-lain. Nah, sikap dan rasional untuk membenarkan kecurangan. Jadi, em, fraud ini juga ada dipengaruhi oleh rasionalitas. Jadi, rasionalisasi itu kayak memang udah terbiasa gitu, sudah em, di sini dia membenarkan hal yang salah agar terlihat wajar. Contohnya misalkan hmm, tidak memprioritaskan sisi pengendalian internal. Terus ada meremehkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi. Pandangan bahwa perusahaan lain juga melakukan yang sama untuk membenarkan praktek-praktek akuntansi yang salah. Oh, jadi si perusahaan ini ngebukunya gini, ya udah kita ngebukunya gini, mereka aman, kita harusnya aman. Padahal itu nggak sesuai standar. Itu contohnya. Hmm, terus apa lagi, ya? Nah, em, ketika nanti auditor menilai risiko, ya auditor juga harus oh ya ini sudah dibahas ya, risiko fraud tadi, yang juga nanti kita harus punya sikap skeptisisme proporsional. Jadi nggak langsung percaya, nggak boleh iya iya aja, kita harus cek apakah benar atau enggak gitu. Hmm. Nah, ini segitiga segitiga fraud yang sesuai teori itu biasanya muncul karena adanya em, peluang, terus ada pressure atau insentif, dan ketiga adalah rasionalisasi. Nah, terus ada risiko kelangsungan usaha. Tadi em, disebutkan ya bahwa em, auditor juga harus mempertimbangkan klien ini kelangsungan usahanya ke depannya gimana ya. Ya, karena kelangsungan usaha ini dia akan melihat, biasanya sih auditor akan melihat asetnya seperti apa, kewajibannya, apakah nanti asetnya nggak bisa menutupi kewajibannya. Terus em, auditor juga harus peroleh bukti yang cukup untuk menilai tentang asumsi kelangsungan usaha. Jadi ada di sini sifatnya asumsi kelangsungan usaha ya. Auditor membuat penilaian profesional tentang risiko kelangsungan usaha berdasarkan indikator risiko. Kemudian ada yang namanya indikatornya. Nah, ini rasio-rasio, terus pinjaman jangka panjang jatuh tempo, terus tidak ada alternatif, hilangnya pelanggan yang signifikan, perencanaan pertumbuhan yang buruk, dan lain-lain. Kenapa penting ya? Karena auditor harus punya bukti, em, bukti pengaruh faktor risiko terhadap klien dan kemampuannya untuk melanjutkan usahanya. Jika kalau usahanya diragukan, ya jadi kalau misalkan ini perusahaan kayak mau bangkrut deh. Nah, maka eh, biasanya akan ada prosedur audit tambahan untuk menilai arus kas, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Ya, dan ini harus ada diskusi dengan manajemen dan klien. Nah, di auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memitigasi atau mengurangi risiko kelangsungan usaha. Surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset, segmen untuk dijual tunai, terus ada kemampuan untuk mengumpulkan dana, dan sebagainya. Kemudian ada tata kelola perusahaan. Nah, tata kelola perusahaan ini sifatnya apa sih? Dia lebih kepada aturan sistem yang dimana dipakai untuk mengendalikan kegiatan. Biasanya digunakan untuk memantau tindakan staf, menilai tingkat risiko. Jadi sistem-sistem yang di perusahaan itu masuk ke tata kelola, ada manajemennya, ngatur manajemennya kayak gimana. Ya, terus lingkungan IT ya, karena auditor harus memperhatikan risiko terhadap klien yang berhubungan dengan IT. Ini misalnya ada em, akses yang nggak boleh, seharusnya orang itu nggak boleh sih, mungkin ada akses-akses yang ilegal, dan terhadap komputer, terhadap perangkat lunak,
kemudian ada kesalahan program dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah penutupan. Kalian menutup akun saat menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Akun pendapatan beban harus mencakup semua transaksi untuk tahun tersebut dan tidak ada yang berhubungan dengan periode lain. Auditor wajib, auditor khawatir bahwa transaksi dan peristiwa telah dicatat pada periode akuntansi benar. Ini hanya tambahnya sih. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan bahas lebih kompleks sedikit tentang penilaian risiko, materialitas, strategi audit, terus ukuran kinerja klien. Oke, mungkin itu. Baru nanti masuk ke chapter 5 atau bab 5 itu bukti audit. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya.